bersama kami di channel Sky Vision. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas pengkhianatan yang terjadi di Kesultanan Aceh. Kesempatan kali ini saya bercerita tidak dengan Habib Abdurrahman atau tidak dengan Ramasami ya atau Panglima Tibang, tapi ini ada salah satu tokoh ini yang sangat penting nih bagi kerajaan Aceh. Beliau dicap sebagai pengkhianat terakhir ya, pengkhianatan terakhir di balik runtuhnya kerajaan Aceh. Siapakah beliau? Beliau bernama Waki Wahab. Banyak masyarakat di kalangan Aceh tidak mengenal atau tidak mengetahui nama tersebut. Tapi peran beliau itu sangat penting untuk meruntuhkan Kesultanan Aceh. Oke, pada kali ini saya akan mengulas siapa itu Waki Wahab. Pengkhianatan Waki Wahab terhadap Kesultanan Aceh. Peran penting dalam runtuhnya Kesultanan Aceh. Kelam Kesultanan Aceh menyisakan kenangan pahit tentang pengkhianatan dari kalangan sendiri yang turut berperan dalam akhir tragis dari sebuah kerajaan yang terkuat di Nusantara ini. Salah satu pengkhianatan terkemuka yang mencoreng sejarah Aceh adalah seorang bernama Waki Wahab. Waki Wahab, beliau asal Aceh, memainkan peran penting dalam mengkhianati kesetiaannya kepada tanah airnya. Ia menjadi agen intelijen untuk Belanda dan sekaligus menunjuk jalan yang sangat berharga bagi penjajah. Dikenal sebagai seorang yang mahir dalam berpura-pura dan memiliki pengetahuan luas tentang geografi Aceh. Waki Wahab dipercaya untuk menjalankan misi yang sangat berbahaya. Ketika pemerintah kolonial Belanda memulai misinya untuk menangkap para pejabat dan keluarga kerajaan Aceh yang saat itu di tengah dalam pelarian, Waki Wahab dipercaya untuk memata-matai keberadaan mereka, termasuk Sultan Aceh. Hasil kerjanya yang cermat memberikan informasi berharga kepada Belanda, termasuk tempat persembunyian Tengku Putro Gelompang Payung, salah satu istri Sultan Aceh. Istri Sultan Aceh yang sangat dicintai ini kemudian ditangkap oleh pasukan Belanda pada tanggal 26 November 1902 di bawah pimpinan Letnan Christopher. Sebulan kemudian, pada tanggal 26 Desember 1902, pasukan Belanda di bawah komando Kapten Van de Marten berhasil menangkap istri Sultan Aceh lainnya, termasuk Ocut Jatmuruk, serta satu-satunya anak Sultan yang bernama Tuanku Raja Ibrahim yang masih balita di Lamlo. Metode penangkapan dan penyanderaan keluarga Sultan Aceh yang dikenal dengan sebutan metode Christoffel dijalankan sesuai dengan anjuran dari Christian Snohugronyo sebagai seorang pejabat kolonial Belanda yang ingin segera mengakhiri perang di Aceh. Keberhasilan menangkap istri dan anak Sultan Aceh membuat Gubernur Jenderal dan Militer Belanda di Aceh, Jenderal Van Hees, mengeluarkan ultimatum kepada Sultan. Ultimatum tersebut memberi Sultan 1 bulan untuk menyerah. Jika tidak, istri dan putranya akan diasingkan dari Aceh. Ultimatum ini membuat Sultan Aceh yang tengah bersembunyi gentar. Pada tanggal 10 Januari 1903, Sultan akhirnya menyerahkan diri di Sigli. Setelahnya, Panglima Polem juga menyerahkan diri kepada Belanda berkat informasi dari Waki Wahab. Dengan penyerahan Sultan Aceh dan Panglima Polem, kemudian diikuti oleh penyerahan para buronan lainnya dari pihak Kesultanan. Ini adalah akhir tragis bagi Kesultanan Aceh yang pernah begitu kuat. Waki Wahab, sang pengkhianat, diberi hadiah kekayaan oleh Belanda sebagai imbalan atas jasanya yang sangat berharga. Ia hidup dalam kemewahan, meskipun harganya adalah pengkhianatan terhadap negaranya sendiri. Foto Waki Wahab ini terdapat juga dalam arsip kolonial Belanda menunjukkan saat-saat dia menghadap Belanda memegang sekarung uang sementara rencong senjata tradisional Aceh terselip di pinggangnya.